Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Putri, kelas PBA 3 semester 2, NIM saya 0302212119. Nah, di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah kewarganegaraan, yaitu menjelaskan materi dari CBR yang telah saya buat. Berikut penjelasannya. Langsung saja, judul buku yang saya buat yaitu Pendidikan Pancasila. Penulis bukunya Irwan Gesmi, SSOS, MSI, dan Yun Henry SH, MH. Kota terbitnya Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Tahun terbit 2018. Penerbitnya DS Sidoarjo, UAS Inspirasi Indonesia. Jumlah halaman 93 halaman, ISBN 9786025891373. Nah, rangkuman pada isi buku tersebut yaitu pada buku punya Pak Irwan Gesmi pada bab 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disebut NKRI terdiri dari hakikat negara. Menurut Robert McClever, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban di dalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah berdasarkan suatu sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah, dan untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Nah, dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menentukan untuk mempersatukan berbagai unsur yang beraneka ragam tersebut dalam suatu negara. Hal-hal penting yang terkait dalam buku tersebut ialah pada bab 4, penulis menyebutkan pengertian negara sebagai suatu persekutuan hidup bersama dari masyarakat. Nah, adalah memiliki kekuasaan politik, mengatur hubungan-hubungan kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Nah, ada juga menurut Harold Laski bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa yang secara sah lebih tinggi dan pada individu atau kelompok-kelompok yang ada dalam negara. Hakikat bentuk negara, bangsa, dan negara Indonesia adalah terdiri atas berbagai macam unsur yang membentuknya, yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan, serta agama yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Nah, teori kebangsaan dalam tumbuh berkembangnya suatu bangsa atau juga disebut sebagai nation, terdapat berbagai macam teori besar yang merupakan bahan komparasi bagi proses pendirian negara Indonesia untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki sifat dan karakter tersendiri. Teori-teori kebangsaan tersebut ialah teori Hans Kohn yang berpendapat bahwa bangsa yaitu terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara, dan kewarganegaraan. Teori kebangsaan Ernest Renan yang berpendapat bahwa bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian. Nah, teori geopolitik Friedrich R. Alzel yang berpendapat suatu teori kebangsaan yang mengungkapkan hubungan antara wilayah geografi dengan bangsa. Cukup sekian sedikit penjelasan dari materi yang telah saya jelaskan. Nah, di sini saya akan langsung ke kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Jadi kelebihannya yang dimiliki buku ini adalah cover yang digunakan menarik sehingga membaca tertarik untuk membacanya. Beberapa materi dijelaskan secara rinci dan materi yang disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Terus kekurangan yang dimiliki buku ini yaitu beberapa kata terdapat salah penulisan atau yang biasa disebut typo, kurangnya tabel, dan gambar yang membantu pembaca dalam memahami materi. Sekian, terima kasih. Maka dapat disimpulkan
dari materi yang saya jelaskan ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu dari masyarakat dunia yang sedang berkembang dalam pergaulan era globalisasi yang sedang berlangsung pada saat ini gitu kan. Nah, Indonesia termasuk satu kesatuan. Meskipun terdiri atas berbagai suku dan pulau, Indonesia tetaplah satu. Nah, saran dari saya, demikian penulisan ini disusun. Penulis meminta maaf jika masih banyak sekali terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna ya. Nah, semoga penulisan ini akan diperbaiki menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Cukup sekian dari penjelasan saya Talisa Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.